Suara saya terdengar ya dengan Iya, jelas. alhamdulillah. Saya izin share slide-nya dulu sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uh, Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una rabbi zidna ilman ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat sekalian rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita segala nikmatnya, karunia rahmatnya, hingga sampai keberkahannya kita masih bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari majelis yang Allah ridhoi, Allah berkahi untuk kehidupan kita. Dan ini adalah bagian nikmat juga karena kita masih diberikan kesempatan untuk eh, menyempurnakan keimanan kita ya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan terlebih lagi ilmu-ilmu yang lebih mendekatkan kita mengenal lebih jauh dan membuat rasa cinta kita tumbuh kepada teladan utama kita ya Nabi Muhammad SAW. Karenanya sholawat serta salam senantiasa kita terus haturkan, kita berikan kepada beliau, teladan kita, inspirasi kebaikan kita, Nabi Muhammad SAW, berikut dengan segenap para keluarganya, para sahabatnya, serta kaumnya hingga akhir zaman. Baik, para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, di pagi yang barokah ini, saya ingin izin untuk menyampaikan satu bab yang cukup menarik ya bagi saya. Ini adalah salah satu topik yang cukup menarik, yaitu salah satu fase kehidupan Rasulullah di tahun kelima Hijriyah, yakni Perang Khandaq, di mana perang ini akan menjadi sebuah titik tolak ya atas manuver yang telah Rasulullah lakukan selama dakwah di Madinah. Eh, saya awali dengan salah satu inspirasi dari Al-Quran ya, yang setelah dibacakan tadi oleh Dr. Agung, yaitu surat Al-Ahzab, di mana salah satu atau mungkin beberapa suratnya ya isinya adalah terkait tentang kisah dari yang akan coba kita angkat di sini, yaitu kisah perang Khandaq atau perang Ahzab. Ada kurang lebih 19 ayat di sini yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan inspirasi kepada kita, dan diawali eh, di surat Al-Ahzab ayat 9 ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara-tentara yang tidak dapat dilihat oleh kalian. Dan di sini Allah adalah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa peristiwa Khandaq atau peristiwa Ahzab ini terjadi di tahun 5 Hijriah.
Di tahun kelima berarti otomatis Rasulullah dan para sahabat sudah 5 tahun di sini membangun Madinah. Dan di antara 1 tahun pertama hingga tahun kelima itu manuver Rasulullah bisa kita baca adalah cenderung defensif atau bertahan. Karena memang fokusnya di sini adalah Rasulullah dan para sahabat sedang membangun soliditas ya selama kurang lebih 5 tahunan ini. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena Madinah ini sedang dalam ancaman yang sangat besar. Yang terbesar tentu saja dari Mekah ya atau dari Quraisy, tapi juga ada ancaman kecil-kecil juga ya dari beberapa kabilah-kabilah di sekitaran Arab yang itu secara politik mereka pro terhadap Mekah. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa Rasulullah cenderung defensif, tidak melakukan manuver yang ini ya keluar secara ekstrim. Karena di sini Rasulullah sedang menyiapkan Madinah untuk dijadikan sebagai titik tolak perkembangan peradaban Islam. Dan ini Rasulullah membutuhkan hanya dalam waktu 5 tahun aja. Nanti kita baca di akhir di akhir peristiwa Azab ini bagaimana Rasulullah menyikapinya ya. Karena di sini Rasul sedang membangun soliditas, membangun apa ya kerangka, membangun struktur yang kokoh, settle dulu gitu ya. Karena nanti di atas pondasi Madinah ini akan dibangun apa ya, di atasnya itu bangunan-bangunan yang besar, peradaban Islam yang besar nantinya. Jadi di sini Rasulullah tentu saja memiliki indikator-indikator keberhasilan. Yang itu teruji di beberapa peristiwa. Di Badar ada indikator keberhasilannya ini. Kemudian Rasulullah menilai lulus. Di Uhud pun juga seperti itu. Nah, sekarang di Ahzab diuji lagi satu indikator keberhasilannya. Dan peristiwa ini langsung dipimpin oleh Rasulullah. Peristiwa Khandaq ini melawan siapa? Bukan melawan Quraisy lagi di sini, tapi melawan sekutu atau aliansi yang terdiri dari banyak kabilah masyarakat Arab. Arab sendiri juga di sini terdiri dari beberapa kabilah dan mereka join dengan Yahudi. Nah, sudah ada Yahudi di sini. Di Arab juga ada Quraisy, ada Ghatafan juga. Nanti juga sedikit kita bahas. Ada dua istilah di sini ya, teman. Jadi ada Khandaq, ada Ahzab. Bedanya apa? Kalau Khandaq itu apa ya? Merujuk kepada strategi pertahanannya. Pertahanan dalam kota Madinah. Yakni membuat parit ya. Khandaq itu artinya parit. Untuk menghadapi aliansi nanti Rasulullah dan para sahabat menggunakan strategi ini agar tidak mendapatkan serangan yang cukup signifikan dari luar. Jadi kaum muslimin menggali parit untuk bisa bertahan dari serangan luar ya. Sedangkan azab, azab di sini merujuk kepada tantangannya, tantangan luarnya ini, yaitu kelompok aliansi yang bersekutu untuk menyerang Madinah. Dan ini akibat dari provokasi dari Yahudi. Yahudinya adalah Yahudi Khaybar. Jadi kalau Ahzab itu berbicara tentang latar belakangnya, motifnya, kemudian siapa saja personilnya, kemudian hingga aktor intelektualnya siapa saja gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa terbentuk, sesolid apa sih mereka itu tergambar dari kata Ahzab ini. Dan di sini pun juga menjadi sebuah kata kunci juga di sini yaitu ini akan menjadi keberhasilan tersendiri oleh Rasulullah. Hingga akhirnya nanti kan pasukan Ahzab gagal. Latar belakangnya apa? Mohon maaf. Ini ya Khandaq dan Ahzab. Kemudian latar belakangnya yang pertama adalah di sini Madinah ternyata tidak disangka berhasil mengembalikan wibawanya di Jazirah Arab dalam kurun waktu yang singkat ya 1,5 tahunan pasca kejadian Uhud yang itu cukup membuat kerugian besar ya di kaum muslimin, banyak korban, banyak kerugian meskipun tidak kalah ya karena memang musuhnya nggak menang kan di peristiwa Uhud. Tapi di sini Rasulullah dan para sahabat berhasil memulihkan kondisi internal Madinah dan bisa apa ya, membangun wibawanya kembali, terutama terhadap kabilah-kabilah kecil di sekitaran Madinah atau secara luas di Jazirah Arab agar mereka tidak diserang kembali. Sehingga Madinah di sini tidak lagi mungkin dihadapi oleh musuh-musuhnya itu secara terpisah. Yang sebelumnya di Badar Mekah lawan Madinah ya. Jadi Quraisy di sini sendirian melawan Madinah. Di Uhud pun juga seperti itu. Nah, beda dengan Azab. Nanti ini sudah bisa dianalisis oleh musuh bahwa ternyata Madinah ini nggak bisa, sudah tidak bisa diawali disaingi dengan
satu kekuatan, harus kumpul. Maka di sini terbentuklah sebuah aliansi Ahzab yang terdiri dari Quraisy, Qatafan, dan Yahudi Bani Quraizoh. Jadi Yahudi Bani Quraizoh nanti belakangan nanti mereka gabungnya. Tapi yang pertama yang memprovokasi di sini yaitu Yahudi dari Khaybar. Lalu bagaimana Ahzab ini terbentuk? Ini coba kita angkat ya karena ini penting. Karena nanti akan berkaitan tentang titik kuat kaum muslimin di mana dan titik lemahnya musuh di mana. Ini cerita aja ya. Jadi Ahzab ini terbentuk dimulai dari gagasan seorang aktor intelektual ya dari kalangan Yahudi. Bisa dikatakan inisiatornya lah dari Yahudi ini. Jadi inisiator ini Yahudi. Pertanyaannya, kenapa kok bukan Quraisy? Padahal sebelumnya kan yang memusuhi Madinah yang jelas-jelas anti Madinah di sini kan, ya Quraisy. Quraisy selalu memimpin perlawanan terhadap Madinah. Tapi justru di Ahzab ini berbeda. Quraisy malah menjadi bagian dari rencana dan desain dari inisiatornya yaitu Yahudi Khaybar. Jadi Yahudi Khaybar ini adalah Yahudi, tokoh utamanya adalah bernama Huyai bin Akhtab. Ini sebenarnya bukan dari Khaybar ya, tapi Yahudi ini mereka sebelumnya berada di Madinah. Mereka adalah Bani Nazir, Yahudi Bani Nazir, karena mereka melakukan pelanggaran, diusirlah mereka Bani Nazir ini dengan tokoh utamanya yaitu Huyai bin Akhtab. Mereka keluar Madinah dan mereka eh, membangun basis kekuatan baru di Khaybar. Di Khaybar juga ada Yahudi. Karena mereka melanggar ya. Ya intinya mereka melanggar perjanjian Piagam Madinah. Disebutkan atau dikisahkan Bani Nazir ini yang diusir ini sampai memberikan ancaman pembunuhan kepada Rasulullah. Ini nggak main-main mereka ininya, apa namanya, pelanggarannya. Akhirnya mereka diusir. Nah, kemudian intinya Yahudi ini nggak terima diusir. Ya, padahal mereka yang salah ya. Akhirnya mereka dendam dan menjadikan Khaybar sebagai basis kekuatannya tadi. Dan mereka kolaborasi dengan Yahudi Khaybar. Tokoh-tokohnya tadi ya, Huyai bin Akhtab. Ternyata berhasil menarik dukungan Yahudi Khaybar. Dan beserta dengan kekuatannya. Jadi siap mensupport ini Yahudi Khaybar. Supportnya adalah berupa kekuatan ekonomi. Karena Khaybar ini adalah, perlu diketahui bahwa ini adalah tempatnya salah satu pusat pertanian yang cukup subur di Khaybar. Nah, Khaybar ini siap membackup untuk peperangan Ahzab ini ya, berupa berupa material, bukan berupa personel. Jadi mereka membackupnya bukan kekuatan pasukan, enggak, tapi kekuatan ekonomi. Mereka menyiapkan hasil panen Khaybar ini untuk menggalang kekuatan. Nah, kemudian Yahudi ini berhasil menarik ini tadi ya, koalisi-koalisi atau aliansi ini ya, kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka apa namanya, menggalang kekuatan agar yang lainnya itu bisa ini ya, memberikan dukungan berupa personil, berupa pasukan. Jadi kalau Yahudi itu nggak mau ngirim personil, nggak mau mengirim pasukan, hanya siap ekonomi, tapi menyuruh kekuatan-kekuatan yang lain seperti Quraisy dan Khodofan itu, mereka menyuruh mereka untuk mensupport pasukan. Jadi ya agak licik juga di sini Yahudi. Mereka yang jadi inisiator, tapi nggak ingin kehilangan korban ya, nggak ingin kehilangan personil atau pasukan. Mereka ingin menggebuk lawan dengan meminjam tangannya orang lain. Ini kan modus yang sama sampai hari ini. Israel itu kan mana berani perang terbuka terhadap kekuatan luar, nggak. Pasti menggunakan kekuatan dari yang lainnya, kekuatan besar yang lainnya. Oke lah itu bab yang lain ya. Sehingga muncul di sini ada Gotofan. Itu kekuatan besar Arab di sini yang berhasil ditarik sama Yahudi untuk mendukung. Nah, pertanyaannya, urusannya apa ini Gotofan ini terhadap Madinah? Kan nggak ada konflik selama ini. Selama ini nggak ada konflik lah antara Gotofan dengan Madinah. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah kan jelas dari awal sudah punya motif, sudah punya motivasi untuk berkonflik dengan Madinah. Kita bisa nangkap di sini. Nah, Gotofan kenapa mau gitu ya? Bahkan sampai mereka itu mengirim pasukannya paling besar. Tercatat kurang lebih 6.000 pasukan mereka kirim untuk mensupport pasukan Azab ini. Kalau Quraisy cuma 4.000. Quraisy 4.000. Besar ini.
Tapi ternyata disinilah justru titik lemahnya dari Ahzab. Memang kalau digabung besar ini jumlahnya 10.000. Melawan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000. Itu pun kaum muslimin masih tercampur sama orang-orang munafik. 10.000 itu besar. Dalam sejarah peperangan di Arab, jarang ada menyentuh angka puluhan ribu, jarang. Ini cukup besar ini kekuatannya. Nah, tetapi meskipun terlihat besar gitu ya, 10.000, tapi di dalamnya ternyata keropos. Karena mereka memiliki motivasi yang tidak sama. Nah, ini menarik. Ini ditangkap ditangkap oleh Rasulullah data ini sehingga ini dijadikan sebuah apa ya? Ya, kekuatan kembali oleh kaum muslimin. Coba kita sedikit ngupas tentang hal yang menjelang khandaknya ini ya. Motifnya mereka itu seperti apa? Ini ada sebuah riwayat, saya kisahkan saja ya. Ada sebuah riwayat yang mengkisahkan eh, seorang tokoh dari Gotofan yang bernama Al-Harith Al-Gotofan itu datang ke Madinah. Ini terjadi sebelum perang ya. Tapi mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Yahudi, dengan kabilah yang lain, dengan Quraisy. Setelah melakukan perjanjian itu, mereka datang ke Madinah. Nah ini ngapain mereka datang? S- eh, Datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah dengan sombong gitu ya, dengan nada mengancam, dengan susumbar. Pede lah, karena mereka membawa power lah, bawa kekuatan, bawa kartu as. Mereka ini siapa Al Haris Al Gotofan ini mewakili Gotofan ya dengan kepentingannya itu ngomong ke Rasulullah, wahai Muhammad, kami sudah membuat kesepakatan dengan Khaybar Yahudi tadi ya untuk menyerang kalian dan kami sudah menyiapkan pasukan yang besar yang siap apa ya menyesaki kota-kota atau jalanan Madinah ini akan kami habisi Madinah. Wah, sudah nadanya sudah nada ancaman. Dan Al Haris ini melanjutkan, tapi itu semua santai, bisa dibicarakan. Asal kami mendapat separuh dari hasil panen kurma Madinah. Kalau kalian sepakat, ya kami akan menghentikan penyerangan ini. Lihat, di sini udah kelihatan lemah banget ini titiknya. Maksudnya apa ya? Motivasinya lemah sekali. Kelihatannya besar gitu ya kekuatan mereka, tapi rapuh. Hanya masalah ekonomi aja motivasi. Jadi ternyata Gotofan itu menerima proposal Yahudi itu untuk menyerang Madinah karena apa? Karena Khaybar telah menyiapkan sama hasil pertaniannya itu untuk Gotofan. Jadi motivasinya murni ekonomi, murni ekonomi. Bentuk dukungannya seperti itu. Dan ini dibawalah ke Madinah kepada Rasulullah. Kalau Madinah setuju dan menyerahkan separuh hasil panen, kami Gotofan ini akan mundur dari aliansi, nggak jadi nyerang Madinah. Lihat, motivasinya lemah banget itu. Bisa dinego lah ya. Nah, Rasulullah menangkap yang seperti ini. Oh, ternyata cuma masalah ekonomi. Jadi kalau menerima proposal Yahudi, oke lebih besar yang didapatkan oleh Ghatafan dari Yahudi Khaybar. Tetapi kan mereka harus perang. Mereka harus apa namanya mengeluarkan kos yang besar untuk menyiapkan pasukan, berhari-hari perang, belum kalau nanti ada korban. Kosnya banyak. Tapi ini ada pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya mereka dapat imbalan yang ya nggak sebanyak Khaybar ya, tetapi ya tanpa risiko. Ya dari Madinah ini tadi. Jadi nggak perlu perang untuk mendapatkan keuntungan. Sekali lagi ini benar-benar ikatan mereka itu sangat lemah. Nah, kemudian Rasulullah nggak menjawab karena ini kaitannya sama penduduk Ansor. Karena yang mengelola pertanian di sini adalah orang Ansor dan Madinah ini yang sendiri yang terancam terkait tentang penyerangan itu. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkomunikasi ke dua tokoh Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ini dua pemimpin Ansor. Sa'ad bin Mu'adz ini dari Aus, Sa'ad bin Ubadah ini dari Khosraj. Diajak dialog berunding sama Rasulullah. Aku tahu bahwa ada kekuatan Arab yang telah bersatu ingin menghabisi kalian di Madinah. Tetapi Al-Haris Al-Ghatafan menawarkan kepada kalian, bila kalian bersedia membagi dua hasil panen kurma, jadi kurma tahun ini panennya separuh kita berikan ke Ghatafan, itu jika kalian bersedia, maka kalian akan menimbang kondisi kalian ini dengan lebih tenang. Artinya kekuatan musuh itu
ya akan urung untuk menyerang Madinah. Bagaimana? Menurut pendapat kalian bagaimana? Akhirnya dijawab sama orang-orang Ansor ini, Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah ini. Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan wahyu dari langit dari Allah Subhanahu wa taala? Ini adabnya para sahabat seperti ini ya. Kalau ini wahyu ya udah final. Kita nggak bisa apa-apa. Sami'na wa ta'na. Maka kami sepenuhnya pasrah. Atau mungkin ini keinginanmu sendiri wahai Rasulullah. Kalau ini keinginanmu sendiri sudah menjadi rencana pastimu, ya udah kami juga sami'na wa ta'na. Tapi kalau ini hanya sekedar pendapat, ketahuilah wahai Rasulullah, jika yang engkau inginkan adalah agar kami bisa sekedar bertahan, maka demi Allah, selama ini kami menganggap mereka itu setara. Jadi kami menganggap Gotofan itu tidak lebih mulia, lebih hebat dari kami. Enggak. Mereka itu tidak mendapatkan kurma dari kita, dari Madinah, kecuali dari dua hal. Yang pertama mereka beli kurma itu dari kami. Yang kedua mereka jadi tamu di sini dan kita kasih kurma sebagai jamuan. Itu saja. Dan kami tidak sudi untuk merendahkan diri kami terhadap mereka. Di masa jahiliyah saja kami tidak sudi. Apalagi sekarang. Setelah kami menerima cahaya Islam, ada engkau di sisi kami, ya wahai Rasulullah, kami tidak sudi. Oh, ternyata Rasulullah menangkap bahwa orang-orang Ansor lebih cenderung untuk ya udah kita hadapi mereka. Maka akhirnya kaum muslimin di sini sepakat untuk berperang dan metode peperangannya yaitu bertahan di dalam kota karena ya ini realistis lah ya. Artinya kalau berhadapan satu lawan satu sudah tidak imbang lagi 3.000 lawan 10.000 bayangkan. Tapi dengan jumlah yang nggak berimbang ini ya akan tetap bahaya. Sehingga Rasulullah tetap menyusun strategi. Tetap menyusun strategi pertahanan bagaimana yang paling efektif untuk menghalau atau setidaknya meredam mereka agar tidak bisa menembus Madinah. Nah, akhirnya mereka berunding. Bagaimana ini strateginya? Apakah harus membangun benteng untuk sebagai bentuk pertahanan? Wah, nggak mungkin kalau bangun benteng. Ini butuh waktu yang lama. Biayanya besar, kosnya juga besar, ya belum tentu nutut jadi ya untuk membangun benteng di hadapan kota Madinah. Nah, disinilah muncul Salman Al-Farisi. Yang perlu diketahui Salman Al-Farisi itu baru aja merdeka dari Yahudi, memerdekakan diri ya, sebelumnya budaknya Yahudi. Dan di sini Salman ini menarik, ini adalah proyek pertamanya bersama Rasulullah. Karena di Badar Salman gak ikut, di Uhud juga nggak ikut karena masih jadi budak. Nah, di Ahzab ini kesempatan besar untuk dia ini ya memberikan kontribusi konkretnya ya kepada Islam, kepada Rasulullah. Eh, Wahai Rasulullah, katanya Salman ya, izinkan aku menyampaikan ide. Ini merupakan ide tradisi perang di negeri kami, di Persia. Apa itu? Jika sebuah wilayah itu terancam dengan pasukan yang sangat besar, kami tidak membangun benteng, wahai Rasulullah. Tapi kami menggali parit. Kami membuat parit. Nah, kan sebenarnya fungsinya sama di sini. Mirip benteng ya. Yang penting itu kan pasukan itu nggak masuk. Kalau benteng itu ke atas, kalau parit ke bawah, sama-sama nggak bisa nyebrang. Nggak bisa masuk ke dalam. Dan ini disetujui. Dan ini menarik, teman-teman. Menarik. Ada pesan yang luar biasa, ada pelajaran yang berharga di sini. Ada hikmah yang sangat besar. Bahwa bahwa istilah kondak menggali parit dengan teknik peperangan seperti ini itu tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Ini justru di inisiatornya atau mungkin inspirasinya dari strategi orang Persia. Karena Salman Al-Farisi dari Persia sebelumnya, dari Paris Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi dari Persia mengadopsi Hondak ini. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya ini ada sebuah hadis ya. Ini sedikit inspirasi lah. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Haitsu wujuduha fahuwa ahaqqa biha. Bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, orang mukmin.
Hikmah. Jadi hikmah itu ya sesuatu kebaikan, inspirasi, kebermanfaatan. Di mana saja ia mendapatkannya, hikmah ini, maka ia berhak untuk mengambilnya. Ini hadis yang menarik. Memang secara sanad perawian ini hadisnya doif, lemah. Tapi karena saya pernah mendapatkan catatan kajian bahwa Ibnu Qayyim mengatakan yang banyak riwayat yang mendukung terkait tentang hadis ini. Karena banyak jalurnya. Kalau satu jalur saja ya doif. Tapi ternyata banyak jalurnya dan bahkan Imam Asyuyuti mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itu beberapa catatan yang coba saya angkat ya. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Sekali lagi, hikmah itu artinya apa sih? Ketepatan, kebermanfaatan dalam segala hal itu bisa dari mana saja. Asal sesuai dengan koridor agama kita dan itu bermanfaat buat kaum muslimin, itu berhak digunakan oleh kaum muslimin. Strategi Hondak ini metode Persia. Arab asing di sini dengan Hondak, asing sekali. Tapi Rasulullah menggunakan strategi ini yang notabene dari asing. Ini merupakan hikmah kata Rasulullah. Pelajarannya apa? Jadi pelajarannya adalah Islam itu secara aspek peradaban ya, itu sifatnya terbuka. Terbuka. Artinya jika ada produk asing ya, ya agak sensitif ini kalau kita ngomongin asing, tapi kita mau ngomong tentang masalah framework ya, mindset. Jika ada produk asing yang itu hadir, karya dari asing, itu serta-merta nggak bisa dikatakan haram bagi Islam. Enggak gitu. Enggak gitu. Dan begitulah untuk maju itu seperti itu. Jangan berpikir bahwa peradaban Islam itu anti asing. Enggak. Selama ini atau selama sesuatu yang dari asing itu tidak merusak dasar pemikiran kita, tidak bertentangan dengan usul, bab-bab tentang usul atau bab tentang pokok-pokok ajaran agama kita, masih dalam koridor penting ajaran Islam, nggak masalah, dipakai aja. Rasulullah mencontohkannya. Ini jelas-jelas dari Persia ini, jelas-jelas dari Persia. Bukan, wah Rasulullah menolak, enggak. Oh ini dari Persia, ini dari kafir ini, enggak digunakan, enggak. Tetap Rasulullah gunakan. Dan sekali lagi, paradigma seperti ini itu yang nantinya menjadikan alasan bahwa peradaban Islam itu bisa maju begitu cepat. Akselerasinya itu luar biasa nanti kalau kita baca bagaimana sejarah terutama peradaban keilmuan ya. Di Andalus, di Baghdad itu ditelan itu ya. Ilmu-ilmu dari luar ditelan semuanya oleh kaum muslimin. Ilmu dari Yunani, ilmu dari Cina, ilmu dari India itu ditelan semua. Dielaborasi, dieksplorasi yang bermanfaat itu dimanfaatkan asal tidak sesuai dengan ini ya, tetap sesuai dengan koridor. Tapi yang nggak bermanfaat ya udah dibuang aja. Sesimpel itu. Jadi kita punya kekuatan kerangka, kita punya ini kekayaan khasanah Islam itu luar biasa. Kita tuh sudah punya fix tentang masalah koridor pokok itu ada. Usul juga sudah ada. Ulama sudah benar-benar menggariskan seperti ini. Tapi ternyata Islam itu juga lentur gitu ya terhadap bab-bab yang itu tidak bertentangan. Jadi ini konsep yang harus coba kita ini ya kita mention apalagi beberapa dari kita pasti akan berkaitan tentang riset penelitian itu pasti ilmu-ilmunya banyak dari barat. Tetapi itu tadi kita jangan sampai menutup diri, tapi juga jangan sampai kita membuka terlalu jauh bahwa semuanya bisa masuk nggak. Harus kita benar-benar cerdas mana yang itu pokok, mana yang bukan sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan itu. Contohnya itu tadi. Rasulullah memberikan inspirasi tentang Khandaq yang itu notabene murni dari asing. Murni dari asing. Dan ini banyak contohnya nanti, banyak banget. Banyak banget. Istilah rumah sakit itu kan istilah Bimaristan ya kalau nggak salah ya. Namanya istilah dalam peradaban Islam itu rumah sakit namanya Bimaristan. Bimaristan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Persia. Dan sistem Bimaristan itu ya sedikit banyak dari Persia diambilnya. Kaum muslimin benar-benar mengembangkannya begitu hebat saja, luar biasa. Jadi contohnya banyak, banyak banget. Oke, lanjut ke penang kontak. Ini peta kontak ya.
Khandaq digali di sebelah utara Madinah. Mudah-mudahan kelihatan nih petanya ya. Yang gambar hijau itu ya, hijau Tosca itu yang sebelah kiri atas, ya anggap aja itu utara ya, utara Madinah. Itu dibangunlah paritnya di situ dan titik-titik itu pasukan Azab. Sedangkan Madinah di baliknya itu. Karena memang Madinah ini terlindungi secara alami dari arah selatan, dari barat, dan dari timur itu gunung. Ada gunung, ada harroh, ada perkebunan juga sehingga sulit pasukan itu melewati daerah itu sulit. Mereka satu-satunya untuk mengakses Madinah ya dari utara. Dan dibangunlah parit di daerah utara ini. Ini datanya nggak main-main nih. Panjangnya 6 kilo. Bisa dibayangkan mana ini ya, 6 kilo ini. 12.000 ziro, itu 6 kilo. Lebarnya 9 ziro. Ini 4,5 meter. Wow, panjang, lebar banget. Dalamnya sama, sekitaran 8 sampai 10 ziro. 4 sampai 5 meter. Dalam banget. Jadi intinya pasukan ya apa ya, pasukan manusia atau bahkan pasukan berkuda, unta ya nggak bisa lewat, nggak bisa meloncat. Kalaupun mau berusaha loncat, masuk terperosok, nggak bisa naik. Jadi perhitungannya benar-benar rinci. Dilakukan pekerjaannya secara shifting ya, 1.000 orang per satu shift. Pembagian kerjanya setiap 20 meter atau 40 zero itu dikerjakan oleh 10 orang. Dikerjakan oleh 10 orang. Dan lama pekerjaannya hanya 10 hari. Dan beratnya adalah ini dikerjakan di musim dingin. Perlu diketahui, perang Khandaq ini atau perang Ahzab terjadi di bulan Syawal. Otomatis persiapannya menggali paritnya ya di bulan Ramadan. Kebayang ini sudah musim dingin dan dinginnya Madinah itu beda dengan dinginnya yang lain katanya ya wah, alam nyelekitnya nggak main-main. Di bulan Ramadan otomatis beberapa dari kaum muslimin berpuasa. Ya nggak tahu mungkin nggak ada yang menerangkan nggak apakah ada yang berbuka atau tidak. Tapi yang jelas bulan Ramadan benar-benar momentum yang luar biasa. Makanya di sini banyak kisah ya di dalam penggalian parit ini luar biasa banyak kisahnya. Sedikit beberapa saya angkat ya. Penggalian Khandaq ini dikerjakan di musim dingin dan paceklik. Belum panen ini Madinah. Dan Rasulullah turut bekerja menggali Khandaq bersama para sahabat. Di sini diriwayatkan kami berada di dalam parit bersama Rasulullah SAW. Sebagian kami menggali, sementara yang lain mengangkut tanah di atas pundak. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin ini ya juga turun tangan. Turun terjun, turun ikut untuk nyangkuli, ngangkat dan sebagainya. Bahkan di situ Rasulullah juga diriwayatkan membuka bajunya ya dan terlihat bulu dadanya yang lebat itu, Masya Allah. Bahkan sampai ada riwayat yang terkenal yang masyhur, Rasulullah sampai mengganjal batu di perutnya ya. Sahabat juga mengganjal batu, tapi mengganjalnya cuma satu itu. Rasulullah sampai dua. Ah, ini menjadi sebuah inspirasi kepemimpinan kaum muslimin. Dan untuk menyemangati Rasulullah pun bersenandung di sini ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk pekerjaan menggali parit itu, Nabi SAW melantunkan kalimat syahdu. Allahumma la aishan illa aishul akhirah wa ghafarah ansor wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah segenap seluruh ansor dan mereka yang hijrah, para muhajirin. Didoakan ini Rasulullah. Itu kan sahabat muhajirin ansor mendengar senandung itu kan semangat. Waduh, Rasulullah memberikan power tersendiri buat kita ini. Didoakan, dibersamai, disemangati. Dibalas oleh para sahabat. Mendengar itu para sahabat sedang bekerja menyahut dan penuh semangat juga bersenandung. Nahnu alladhi bayi'u Muhammadan ala jihadan ma baqina abadan. Kamilah orang-orang yang telah berjanji setia kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami akan terus berjihad selama hayat di kandung badan. Gitu terus, gitu terus. Jadi saling menyemangati sampai menahan lapar ya.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggali parit, mereka semua mengalami masa yang sangat sulit. Selama 3 hari mereka nggak dapat makanan sama sekali. Pernah suatu hari, ya suatu waktu ya 3 hari nggak makan, bayangkan. Iya kalau nggak makannya diem di rumah mager gitu kan ya nggak masalah. Ini nggak makan tapi nggak parit di musim dingin. Mungkin ada yang puasa juga. Nggak kebayang ini. Ini bener-bener apa ya? Yaitu tadi tolak ukur ketahanan para sahabat itu Rasulullah sudah menilai ini luar biasa, sudah cukup untuk bisa bersaing. Sampai-sampai Rasulullah itu mengikat perutnya dan mengganjalnya dengan batu. Ini kisah yang sangat masyhur ya, luar biasa. Sehingga menahan lapar. Ada kisah yang menarik juga ya. Eh, Jabir bin Abdullah ini merasa kasihan sama Rasulullah. Kasihan nih Rasulullah ya, tampak lebih kurus, lebih aduh apa ya? Ya rasa ibahnya muncul lah, jelas lah sahabat. Salah satunya Jabir ini. Karena Jabir pulang ke rumahnya, bilang kepada istrinya, wah istriku, di rumah ada makanan nggak? Wahai suamiku, kata istrinya Jabir, hanya ada seekor kambing, itu pun kurus, kecil, dan ada beberapa bahan tepung untuk membuat gandum. "Ah, oke deh, buatkan makanan. Aku menyembelih kambing dan membuat masakan dari ini ya, daging kambing. Sedangkan engkau buatkan roti dari gandum. Karena aku akan mengundang Rasulullah untuk makan di sini." Oke, dibuatlah makanan itu. Singkat cerita, Jabir menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini niatan yang mulia ini luar biasa Jabir ini. Aku mengundangmu. Ini jelas ini kata-katanya Jabir ini mengundangmu. Jadi yang diundang hanya Rasulullah. Aku mengundangmu makan di rumahku, wahai Rasulullah. Wah, senang dong Rasulullah, senang banget. Benar Jabir? Iya benar. Aku mengundangmu untuk makan di Rasulullah. Kapan? Iya, malam ini gitu. Kemudian Rasulullah apa yang dilakukan? Ngumumin ke para sahabat. Diumumin. Wahai para sahabat yang lain, hari ini, malam ini kita semua kumpul di rumahnya Jabir. Kita makan-makan. Itu Jabir dengerin tuh lemes langsung. Ah, Rasulullah cuma, aduh nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata. Kan ya jelas lah porsinya cuma untuk orang-orang dikit. Keluarganya Jabir sama Rasulullah aja. Tapi ternyata di sini Rasulullah mengajak semua sahabat. Bayangkan berapa ratus, berapa ribu itu yang hadir, yang diajak. Aduh, lemes bener. Aduh ini cukup apa? Enggak, gitu kata Jabir. Itu mau gimana lagi? Masa mau nolak gitu? Rasulullah sendiri yang memutuskan. Ya udahlah, pasrah lah. Jabir itunya pasrah. Kemudian datanglah mereka semua. Wahai Rasulullah, rumahku sempit. Nggak masalah. Para sahabat di luar aja nggak apa-apa. Aduh, aduh gimana ya? Mau nolak ya sungkan. Masa mau ngusir juga nggak mungkin gitu ya. Ya baiklah, pasrah ya. Jabir benar-benar pasrah. Wahai Jabir, kata Rasulullah. Sampai di rumahnya Jabir, semuanya udah ngumpul. Biar aku yang mengambil makanannya. Engkau bantu aku. Jangan sekali-kali membuka apa ya penutup makanan ini. Biar aku yang mengambilkannya langsung. Biar aku yang mengambil apa ya makanannya itu ke masing-masing tempat dan aku yang membaginya. Bantu aku. Wah, di sini Jabir mikir, berarti aku membantu Rasulullah, otomatis aku makannya nggak duluan dong. Otomatis makannya belakangan. Aduh, gak kebagian ini kata Jabir. Aduh, ya apa nih sudah kelaparan, sudah kayak gini. Ya udahlah, pasrah lah. Samina wa ta'na. Sahabatnya gitu semua kan. Ambillah diambil oleh Rasulullah. Satu persatu diambil oleh Rasulullah. Satu persatu. Ya ini mujizat ya dari Rasulullah gitu ya. Tapi di sini ada pelajaran yang berharga buat kita ambil hikmahnya ya. Setelah selesai semua, sudah semua sahabat dapat dapat Jabir udah mulai heran. Dah kok cukup gitu ya. Barulah Rasulullah ini mengambilkan piring untuk atau tempat itu untuk Jabir, disuruh makan Jabir, dan yang terakhir makan adalah Rasulullah. Yang terakhir makan ini Rasulullah. Ini kaidah pemimpin yang hilang hari ini. Pemimpin itu, jika masalah masa-masa sulit, seharusnya dia adalah sosok yang paling akhir menikmati sebuah apa ya, entah itu jamuan atau kenikmatan. Seharusnya pemimpin seperti itu. Rasulullah yang ngambil, yang melayani satu persatu para sahabat, dibantu Jabir kan. Dan kemudian Rasulullah yang terakhir makan. Ini kan pasti dilihat sama para sahabat. Wow, ini
potret kepemimpinan yang seharusnya seperti ini. Umar ngelihat, Abu Bakar ngelihat, Ali, Utsman juga ngelihat. Dan itu diduplikasi oleh kepemimpinan Islam selanjutnya. Bahwa pemimpin itu melayani, reserve, bukan dilayani, bukan. Iya, di peristiwa ini ada mukjizat, ada, tetapi hikmah kepemimpinannya ini luar biasa. Jadi Jabir di sini ya bersyukur mendapatkan peristiwa ini ya. Dia mendapatkan ininya juga tentunya kebaikan dari apa namanya peristiwa ini. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut ke tantangan azab. Jadi ada beberapa poin di sini yang menjadi tantangannya Rasulullah terhadap azab. Yang pertama jelas tadi sudah kita singgung ini propaganda Yahudi Bani Nadir yang ada di Khaybar untuk menghasut, menggalang kekuatan aliansi. Yang kedua adalah ini permusuhan musyrik Mekah. Mekah tentu saja ini juga peluang untuk menggebuk kembali Madinah yang dua perang sebelumnya gagal. Dan ini adalah pertaruhan terakhir Mekah. Kalau ini gagal, ya sudah habis. Dan ternyata kan gagal dan sejak saat ini nanti Mekah tidak akan pernah berani lagi untuk menyerang Madinah. Nggak akan bisa lagi karena sudah habis kekuatannya. Bahkan genjatan senjata nanti. Yang ketiga, ada pragmatisme jahiliyah Khodofan. Ini juga meskipun ini tantangan tapi juga menjadi titik lemah pasukan aliansi atau Ahzab. Dan yang keempat, ini yang terakhir nanti ada pengkhianatan Yahudi di Bani Quraizoh. Jadi di Madinah itu masih ada kabilah Yahudi namanya Bani Quraizoh. Ternyata juga dihasut sama Yahudi Khaybar tadi. Bani Nadir dan Khaybar tadi dan berkhianat. Ini juga tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, nah ini bahaya dan ancaman dari kaum munafik. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Saya sedikit mentadaburi ya di surat Al-Ahzab yang itu Allah potret kisah perang Khandaq atau perang Ahzab ini Allah cantumkan di surat ini. Bahkan judulnya pun Allah berikan seperti judul peristiwanya. Surat Al-Ahzab itu mengkisahkan perang Ahzab. Tidak semua surat Al-Ahzab isinya perang Ahzab. Hanya 19 ayat saja yang membahas peristiwa Ahzab ini. Cuma 19 ayat. Mulai dari ayat 9 sampai ayat berapa? 27 kalau tidak salah. 19 sampai 27. Mohon maaf. 9 sampai 27. Nah, pembagian pembahasan ayatnya menarik. 4 ayat itu membahas musyrik Arab secara keseluruhan tentang pasukan Ahzab itu. Awal-awal surat ini ya. Tadi sudah dibacakan. eh apa namanya with zagotil apa namanya datang dari arah atas dari bawah dan seterusnya. Jadi 4 ayat ini berbicara tentang kaum musyrik Arab secara umum pasukan Ahzab. 4 ayat itu membahas orang beriman yang diawali dengan ayat yang sangat populer yang kita semua mungkin dah hafal ya. Al-Ahzab ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, mulai dari ayat ini, kemudian sampai 4 ayat setelahnya itu membahas tentang kaum kaum beriman, orang-orang beriman. Cuma 4. 2 ayat membahas tentang kaum Yahudi Bani Quraizoh. Ini 2 ayat terakhirnya, ayat ke-26 sama 27. Dan menariknya, ternyata porsi terbesar pembahasan surat Al-Ahzab itu adalah orang munafik. 9 ayat, bayangkan. Dibahas, dijelentrehkan, dibuka sama Allah tentang keberadaan orang munafik ini. Ini pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran. Ini komposisinya menarik ini. Eh, ini kan menghadapi ancaman dari luar ya, ancaman dari eksternal. Bahkan digambarkan saking besarnya ancaman itu jantung kaum muslimin itu sampai naik ke kerongkongan. Ini apa bahasa medisnya dia? Wa idza zaghatil absar, jadi matanya ini nggak bisa tetap, nggak bisa tenang, panik ya, matanya melirik-melirik. Jadi karena aware awas gitu ya. Ya panik, orang panik kan nggak bisa tetap diam gitu. Ngelirik kemana, ke kanan, ke kiri, kanan. Kiri. Jadi zaghatil absar, jadi pandangannya itu tidak bisa tetap. Wa balaghatil qulubul hanajir. Jadi jantung ini sampai nyesek di atas kerongkongan.
Saking gentingnya peristiwa ini dialami oleh para sahabat ya. Karena gimana lagi? Dikepung nggak jelas berapa hari, pasukannya juga besar 10.000. Kemudian di belakang nanti ada Bani Quraizo yang berkhianat. Ditambah lagi di tengah-tengah ada orang munafik. Ini ujian yang sangat berat. Ibarat diguncang ya. Wazul wazul zilu zilzalan syadidan. Jadi guncangan dengan guncangan yang sangat berat kaum muslimin. Tapi di sini ternyata pada akhirnya kaum muslimin berhasil tenang, bisa diredamkan oleh Rasulullah, semakin tenang, bisa mengatur strategi dengan sehat gitu ya, dengan jernih, dan yang semula pesimis jadi optimis. Sampai mengatakan ya hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini janjinya Allah dan Rasul. Sesungguhnya mereka semua apa janjinya Allah dan Rasul adalah hak. Nah, sebenarnya dengan membuat parit ya, itu secara strategi itu sudah bisa teratasi sebenarnya azab ini. Tinggal masalahnya kan di daya tahannya ya. Nggak ada ceritanya pasukan azab itu bisa nyebrang, nggak ada. Semuanya berada di luar parit semua. Jadi secara strategi sudah selesai. Berhasil ini parit. Tinggal masalah daya tahan aja. Daya tahan mental, daya tahan logistik ya. Begitu juga musuh. Juga diuji daya tahannya. Kuat-kuatan ini. Kuatan yang mengepung apa kuatan yang dikepung. Karena orang yang mengepung pasukan Azab juga nggak kebayang kalau harus mengepung. Karena mereka membayangannya ke Madinah langsung perang menyerang gitu ya. Ya ternyata ada parit, nggak bisa nyebrang kita. Maka mereka harus menetap stay di situ, mengepung dalam beberapa hari, menyusun strategi dan seterusnya. Dan mencoba untuk menyeberang tapi gagal. Itu waktunya juga nggak sebentar, 1 bulan. Dan di sini sebenarnya Azab sudah selesai, sudah nggak bisa. Azab itu sudah finish lah, nggak bisa nyerang Madinah lah, nggak bisa menaklukkan Madinah. Sehingga akhirnya nanti Bani Quraisy itu berkhianat, ikut mendukung. Nah, itu nanti di akhir kisah ya. Jadi ini urusan daya tahan. Karena urusan daya tahan itu babnya adalah bab tentang internal. Dan disinilah bahayanya kaum munafik. Karena kaum munafik itu masih ada di dalam tubuh umat Islam. Bayangkan. Dan menariknya ya ternyata surat Al-Ahzab itu banyak membahas tentang golongan orang munafik itu. Bukan golongan eksternal. Pembahasan porsinya dikit azab. Karena tantangan terbesar kaum muslimin saat itu sebenarnya adalah dari dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri yang masih ada orang-orang munafik. Jadi artinya apa? Artinya bahasa sederhananya ya. Ketika kita sedang menghadapi ancaman dari luar, kunci utama kesuksesan itu untuk bisa mengatasi ya itu di dalam tuh ada masalah apa enggak? Ada yang berperilaku munafik atau enggak di dalam tubuh kita? Di dalam apa ya, dalam satu tim jamaah atau apapun yang lainnya. Ada enggak berperilaku munafik? Kalau ada, ya selesaikan dulu. Selesaikan dulu itu. Jika berhasil itu akan mempermudah langkah kita. Kalau gagal ya sudah. Ini menjadi titik lemah. Dan inspirasi kaum munafik, bibit-bibit sikap munafik di dalam tubuh muslimin ini akan terus disinggung di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah porsi munafik lebih besar. Di surat At-Taubah porsi munafik juga lebih besar. Di surat Al-Ahzab porsi munafik juga besar. Karena memang yang membuat mundur umat ini itu bukan dari eksternal sebenarnya, tapi di dalam tubuh kita ini solid atau enggak. Itu ya jadi pelajaran dari surat Al-Ahzab. Dan ini beberapa poin bagian akhirnya. Azab ini bagaimana berakhir? Yang pertama adalah ini diawali oleh pengkhianatan dari Bani Quraiظah. Perlu diketahui ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Quraiظah ini adalah bani atau kelompok Yahudi yang terakhir yang bertahan di Madinah. Sebelumnya ada dua, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dua-duanya sudah diusir lebih dahulu karena mereka melakukan pelanggaran perjanjian Piagam Madinah. Kalau Bani Qainuqa itu setelah Perang Badar, mereka melakukan sebuah apa ya kejahatan ya dengan menodai kehormatan seorang wanita Muslim, bahkan membunuh seorang Muslim
karena berusaha melindungi wanita muslimah ini di pasar mereka iseng banget ya. Orang Yahudi itu iseng-iseng ya. Isengnya juga mencelakai orang lain gitu ya. Dibunuh itu orang orang muslim di mana? Di pasar itu ya. Rasulullah membuat perhitungan akhirnya mereka diusir. Yang kedua, Bani Nazir diusirnya setelah perang Uhud karena mereka yaitu tadi Huyai bin Akhtab tadi ya yang mencoba untuk memberikan ancaman pembunuhan kepada Rasulullah. Ya cumanya bisanya ngancam aja sih Yahudi itu. Tapi akhirnya berhasil diusir. Nah, Bani Quraizo ini yang terakhir. Bani Quraizo ini yang terakhir di tahun kelima. Awalnya sebenarnya Bani Quraizo ini ya tidak cukup reaktif sebelum azab. Tapi dengan provokasi Huyai bin Akhtab tadi, upaya keterlibatan Bani Quraizo ini semakin terlihat. Dan otomatis nanti akan melanggar perjanjian. Pasukan azab itu tahu bahwa Khandaq ini sudah mustahil lah untuk masuk gitu ya. Apa namanya? Azab lah. Azab itu mustahil untuk masuk Madinah. Jadi di sini ya kuat-kuatan bertahan ya. Karenanya di sini Huyai bin Akhtab tahu bahwa Madinah harus dilumpuhkan dari dalam. Dan salah satu peluang untuk melumpuhkan Madinah adalah dengan menghasut Bani Quraiظah yang ada di dalam Madinah untuk mendukung azab. Jadi keberadaan Bani Quraiظah itu cukup strategis sebenarnya. Mereka sebenarnya keberadaannya dengan adanya kebun-kebun yang mereka kelola itu menjadi benteng alami sebenarnya. Jadi Bani Quraiظah itu posisinya itu di sebelah tenggara Madinah. Jadi Masjid Nabawi kalau keluar ke sisi timur itu kan agak ke jadi Masjid Nabawi itu kan ngadep selatan ya, ngadep selatan. Kemudian keluar ke sisi timur, kemudian agak ke selatan dikit itu kan pemakaman Baki yang luas itu. Nah, ke tenggara lagi itu ada banyak kebun. Nah, kebun itu dikelola oleh Bani Quraiظah dan Bani Quraiظah menetapnya di situ. Jadi sekaligus menjadi benteng alam lah. Karena Bani Quraiظah itu terikat perjanjian piagam Madinah, ikut harus mendukung stabilitas Madinah internal, otomatis ya itu dijadikan pendukung oleh Rasulullah. Tapi ternyata membelot. Jadi makanya strategis. Kalau Bani Quraiظah ini berhasil dihasut, join ke Azab, pasukan dari Azab bisa masuk lewat situ. Posisinya posisinya seperti itu ya. Jadi eh, selain itu juga bisa keuntungan Azab bisa mendapatkan suplai logistik. Karena itu tadi ya, banyak kebun kurma di sana. Jadi Bani Quraiظah juga bisa menyuplai logistik untuk Azab yang ada di luar. Makanya Al-Quran di sini memberikan keterangan bahwa ancamannya itu nggak hanya dari atas saja, dari utara saja yang pasukan Azab di luarnya parit itu, tapi di belakang itu, di bawah, Bani Quraiظah juga ternyata mengancam. Makanya di sini munafik mulai muncul ini. Waduh, ini nggak bisa ini. Di depan ada azab, di belakang ada Quraisy. Aku kembali ke rumah. Alasan kepada Rasulullah orang-orang munafik ini. Kembali ke rumah Rasulullah. Kenapa? Ya karena ingin melindungi istri-istri kami ini ya, anak-anak kami, orang-orang tua, dan kami lupa untuk menutup pintu rumah-rumah kami. Waduh, alasan orang munafik. Nah, kenapa akhirnya Bani Quraiظah mau? Ya karena dihasut oleh Huyai bin Akhtab ini tadi, yang sudah benar-benar dendam gitu ya kepada Rasulullah dan para sahabat. Hingga Huyai bin Akhtab bilang kepada Bani Quraiظah seperti ini. Udah, ini adalah final. Artinya kita akan menang asalkan kamu Bani Quraiظah mendukung Azab, mau join. Ya, memang beresiko, tetapi aku akan memberikan jaminan. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kalian. Kalau kita menang bersama. Ya kayak semacam gentleman agreement ya antara Huyai bin Akhtab dari Bani Nazir tadi, dari Khaybar tadi kepada orang-orang Bani Quraiظah. Huyai bilang kalau kita menang ya kita menang, kalau kita kalah ya aku akan habis bersama kalian dan aku akan menjamin itu katanya. Ya udah, akhirnya lama kelamaan Bani Quraiظah berkhianat akhirnya mengikuti sarannya Huyai bin Akhtab untuk join ke kepentingan Azab itu tadi. Nah, nggak lama kemudian Rasulullah tahu mendengar isu ini. Dari mana Rasulullah tahu? Dari intel-intel yang itu sudah Rasulullah siapkan. Jadi Rasulullah itu punya intel yang itu sudah menggali informasi dan tahu kalau ada risiko-risiko seperti ini di Bani Quraiظah. Makanya
Ada kabar seperti ini, langsung Rasulullah membuat pasukan yang itu di bukan bukan pasukan lah, tim yang itu dipimpin oleh Zubair bin Awam untuk mengklarifikasikan bab ini ya. Zubair bin Awam. Ternyata singkat cerita Zubair bin Awam mengklarifikasi bahwa benar Bani Quraizo telah melanggar perjanjian. Waduh, setelah itu Rasulullah mengambil sebuah tindakan yang cukup cerdas ya, kena berupaya untuk mengontrol makar dari Bani Quraizo. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membangun atau mengutus ini eh, dua pasukan berkuda, dua tim pasukan berkuda untuk mengamankan Bani Quraizo ini. Yang pasukan pertama dipimpin oleh Salam bin Aslam Al-Ausi. Itu berjumlah 200 tentara berkuda. Pasukan kedua dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan jumlah 300 pasukan berkuda. Ini dua hal yang menarik. Ini dua hal yang menarik. Yaitu terkait tentang strategi, yang kedua terkait tentang angka. Angka 200 sampai 300 ini. Karena dari sisi strategi menarik karena Rasulullah itu menyuruh sahabat yang berpatroli 200 ekor kuda, 300 pasukan berkuda ini juga. Itu kan shifting itu. Patroli, patroli, patroli terus, patroli dan patrolinya nggak sekedar keliling aja tapi sambil berteriak, sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan memberi kode kepada orang-orang Bani Quraidah, jangan macam-macam. Kita kekuatannya masih banyak. Jangan macam-macam. Seperti itu. Jadi seraya mengancam gitu kepada Bani Quraidah. Menarik di sini. Patroli-patroli sambil bertakbir. Itu strategi. Yang kedua, angka 300 atau 200 ini. Kuda ini ya. Ini menarik. Kenapa menariknya? Katakanlah ambil saja kudanya maksimal nggak usah 500 deh yang dimiliki oleh kaum muslimin. 300 lah. Angka 300 kita ambil karena mungkin saja kan gantian shifting gitu ya. 200, 300 kita ambil angka yang terbesar saja. Kaum muslimin memiliki 300 pasukan atau 300 ekor kuda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkembangan ekonomi yang luar biasa dahsyat di Madinah. Karena kuda mahal. Kuda mahal. Teman-teman ingat nggak? Berapa jumlah kuda di Perang Uhud? Di Perang Uhud. Dan berapa jumlah kuda kaum muslimin di Perang Badar? Di Badar itu cuma ada satu kuda, punyanya Mikdad kalau tidak salah. Sedangkan di Uhud ada dua kuda. Uhud tahun 2 Hijriah, sedangkan Azab ini tahun 5 Hijriah, selisih kurang lebih 3 tahun. Kaum muslimin sudah punya 300 ekor kuda. Itu kan berapa persen perkembangannya itu? Kuda mahal, ini kuda perang, bukan kuda delman, kuda perang. Dan selain perkembangan ekonomi yang pesat, juga ada perkembangan pasar juga. Karena di beberapa literatur disebutkan di Madinah itu dalam perkembangannya Rasulullah ada pasar kuda khusus, ada pasar domba, ada pasar-pasar yang lainnya. Itu sudah mulai bermunculan di masa Rasulullah. Dan ini penting. Pentingnya di mana lagi? Ini berkaitan juga dengan masalah mindset mental kaum muslimin. Karena kita tahu di tahun kelima ini masih sulit. Kaum muslimin dan para sahabat ini, Rasulullah ini masih sulit. Masih sulit. Karena menurut testimoni dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, beliau mengatakan bahwa kami, para sahabat itu, baru merasakan kenyang dan tahu rasanya kenyang itu seperti apa. Itu di tahun 7 Hijriah, ketika Khaybar sudah ditaklukkan. Jadi di tahun 5 masih sulit mereka. Tetapi mereka bisa menyediakan 300 ekor kuda. Itu kan dahsyat. Ketika mereka memiliki harta, memiliki uang pada saat ini ya, itu mereka fokuskan untuk posting di bab-bab yang menunjang risalah, menunjang Islam, menunjang dakwah, atau mungkin menunjang keilmuan dan seterusnya. Padahal itu mereka sedang kelaparan. Kehidupan harian aja sulit gitu ya. Sampai di Khaybar nanti. Itu sudah bisa memberi kuda. Kan luar biasa. Jadi ya ini eh, guyonan saya ya. Teori piramida Maslow itu nggak ternyata kelihatannya nggak apa ya tidak berjalan di para sahabat.
Piramida Maslow itu kan kelihatannya nggak berjalan di para sahabat. Para sahabat itu belum kenyang, masih belum aman, tapi sudah bisa aktualisasi diri di puncaknya. Itu kan dahsyat. Bisa mengaktualisasikan potensinya untuk risalah. Ini nih luar biasa data ini ya. Nah, kembali ke pengkhianatan Bani Quraiza tadi ya. Ternyata sudah bisa diredam. Sudah bisa diredam dan mau nggak mau Azab harus melakukan gebrakan. Ini gebrakan terakhir Azab ini. Harus ada serangan akhir karena nggak mungkin berlama-lama, ini sudah terlalu lama ini. Kalau kita nggak segera manuver akhir ya udah selesai. Nah, di saat manuver terakhir ini dari mereka ada sosok yang luar biasa ini Allah yang menghadirkan ya, yaitu Nuaim bin Mas'ud Al-Ghatafan. Ini masuk Islam dari salah satu kabilah Bani Ghatafan. Masuk Islam dan datang ke Madinah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam, telah bersyahadat, perintahkan apa yang aku harus bisa lakukan untuk untuk membantu muslimin. Wah, ini Rasulullah bisa menangkap peluang. Kan kamu sendirian ya, nggak mungkin ya maksudnya eh, apa sendirian nggak mungkin menggalang pasukan besar nggak bisa. Tetapi kamu dari Gotofan, jadi Nuaim ini dari Gotofan dan cobalah engkau ini di seluruh Rasulullah untuk memecah pasukan Azab. Pecahlah pasukan Azab. Kan kita tahu di sini ada sebuah hadis yang cukup familiar ya bahwa perang itu penuh dengan tipu daya. Al-harb judu'ah, khudu'ah. Al-harb khudu'ah. Jadi perang itu ya harus penuh dengan tipu daya. Nggak boleh perang jujur-jujuran itu. Bisa kalah ini. Perang ini, perang. Harus menggunakan tipu daya. Makanya di sini Nuaim bin Mas'ud mencoba untuk memecah kaum Azab. Apa yang dilakukan? Nuaim ini pertama kali datang ke Bani Quraiظah. Dan dia diterima di sana karena ternyata ada hubungan keterikatan antara Nuaim ini dengan Bani Quraiظah. Ada apa ya? Ya masih ada kedekatan lah. Ada hubungan baik di sini. Nuaim bilang ke orang-orang Bani Quraiظah, ini kondisi sudah terlalu lama. Apa kalian optimis bisa menang? Orang Yahudi Bani Quraiظah bilang, iya juga sih. Iya juga. Ini kita sudah terlalu lama. Tapi mau kemana lagi? Kita sudah berkeputusan untuk pro azab, untuk mendukung azab, kita sudah ambil langkah ini. Dan kita akan serang habis-habisan setelah ini. Oke lah, katanya Noem ya. Ya sudah, buat kepastian aja. Tapi aku ada nasihat buat kalian. Sebenarnya, di sini kalian yang paling berisiko. Kenapa? Kalau azab ini gagal, ya mereka gagal. Orang-orang azab ini gagal, mereka akan pulang. Orang Makkah kembali ke Mekah, orang Gotofan kembali ke Gotofan, terus kemudian tokoh-tokohnya Bani Nadir juga kembali ke Khaybar. Tapi kalau kalah kalian mau kemana? Kalian akan dihabisi oleh Muhammad. Waduh, mulai keder dia orang Yahudi Bani Quraiظah ini. Dan aku melihat Quraisy ini orangnya ini ya, nggak aneh ya, nggak total untuk menyongsong proyek ini. Loh, kok bisa? Iya, jika mereka mengajak untuk melancarkan serangan, ya jangan terima proposal itu. Kecuali engkau meminta jaminan kepada orang Quraisy untuk menyerahkan orang-orang terbaiknya, pemuda-pemuda pasukan terbaiknya, untuk kalian tahan, kalian jadikan jaminan. Agar kalau kalah, mereka nggak pergi ke kampungnya. Mereka akan tetap stay di sini sampai ya titik darah penghabisan membela aliansi itu. Oh iya benar juga. Oke. Jadi kalau nanti Quraisy datang mengajak serangan, jangan mau diterima dulu sampai mereka menyerahkan pemuda-pemuda terbaiknya untuk dijadikan jaminan. Kalian tahan mereka. Oke, sepakat, sepakat. Selesai, kemudian Nuaim datang ke Quraisy. Apa kata Nuaim ini? Diterima kan? Ini jelas dari Gotofan. Aku sudah menemui Bani Quraiظah. Ternyata mereka nggak seserius yang kalian bayangkan. Diadu ini. Coba aja. Jika kalian nanti
ngajak atau mengajak serangan umum gitu ya, serangan untuk yang terakhir kalinya ke orang Bani Quraiظah, mereka pasti akan banyak alasan. Mereka pasti akan menolak kalian. Atau paling tidak, mereka akan meminta orang-orang pemuda terbaik kalian untuk mereka jadikan jaminan untuk mereka tahan. Oh, benar tak seperti itu? Iya, coba aja. Oke, maka ya udah kita buat serangan akhirnya. Quraisy mengajak Bani Quraiظah melakukan penyerangan. Ini juga Allah alam ini sengaja bagian dari triknya atau strateginya Nuaim atau enggak Allah alam, tapi yang jelas ternyata Quraisy ini ngajak untuk melakukan penyerangan ke Madinah di hari Sabtu. Dan kita tahu hari Sabtu itu hari yang suci bagi orang-orang Bani Quraiظah. Maka ditolaklah. Enggak mau kalau hari Sabtu. Lu bener ternyata mereka enggak serius gitu ya, kata orang Quraisy. Oke lah, oke lah. Oh, ini di lobi. Quraisy tetap mengajak Bani Quraiظah. Akhirnya oke lah, kita melakukan penyerangan. Asalkan apa? Aku minta jaminan. Serahkan pemuda-pemuda terbaik kalian. Serahkan ke kami untuk kita jadikan jaminan. Oh, ya sudah. Ternyata benar. Ternyata Bani Quraiظah benar-benar nggak serius menyongsong proyek ini. Pecah mereka akhirnya. Nah, di babak akhir inilah Allah kirimkan angin yang kencang berhembus di saat yang dingin tadi itu, porak-poranda semua. Ini di babak akhir ini. Allah menurunkan pertolongan yang seperti ini di babak akhir, bukan di awal. Otomatis ya tentu saja apa ya strategi-strategi manusiawi sudah dilakukan secara komplit oleh Rasul dan para sahabat. Dan di babak akhir ini ya sebenarnya sudah selesai kan mereka. Allah finalkan dengan Allah sembuskan angin yang sangat kencang di Madinah itu sampai tenda-tenda mereka roboh. Mereka itu mau bikin api itu tidak bisa, menghangatkan tubuh, menyalakan api tidak bisa. Ternak-ternak juga berlarian, habis mereka kalang kabut, kalang kabut. Dan yang terakhir Rasulullah mengirim intel, yakni Huzaifah bin Yaman. Awalnya menawarkan para sahabat, wahai para sahabat, adakah kalian yang bersedia untuk menjadi intel, menjadi untuk menghimpun data di orang-orang Quraisy, pasukan Azab. Ketika Rasulullah menawarkan, nggak ada yang mau. Ya, mau gimana lagi, itu kondisinya mencekam. Sudah pekat, angin kencang, apalagi dingin, kemudian menyusup ke barisan musuh, itu kan resikonya besar sekali. Itu nggak ada yang ngacung, sahabat. Nggak ada yang ngacung. Ditanya lagi oleh Rasulullah, adakah kalian yang mau menjadi ini, bahasa kita intel gitu ya, untuk menyusup ke barisan musuh? Nggak ada yang ngacung. Ketiga juga ditanya, adakah kalian mau menyusup ke barisan musuh? Nggak ada yang ngacung. Kemudian Rasulullah sebut nama. Huzaifah berangkat. Aduh, Huzaifah lemes duluan dia. Dia mau gimana lagi, nggak bisa nolak kan ya. Baik Rasulullah. Dan pesannya cuma satu, apa? Hanya menggali informasi saja. Tidak boleh melakukan manuver yang berbahaya, membunuh atau mencelakai musuh. Enggak. Menyerap informasi. Dan Huzaifah ini terkenal sebagai intelijennya Rasulullah ya. Nanti beliau juga yang dipercayai oleh Rasulullah untuk mengkip nama-nama orang munafik. Tidak ada yang tahu kecuali Huzaifah di listingnya itu ya, nama-nama orang munafik Rasulullah sama Huzaifah saja yang tahu. Sampai Umar aja penasaran nanya ke Huzaifah, tapi Huzaifah nggak bisa memberikan ya. Benar-benar intelijennya Rasulullah ini. Menyeberanglah Huzaifah ini ke pasukan musuh. Sampai di sana, ini juga kisahnya sudah masyhur. Ternyata musuh sedang berunding. Ada Abu Sufyan juga di sana sebagai pemimpin Mekah. Huzaifah bahkan diriwayatkan Huzaifah sama Abu Sufyan itu sudah sangat dekat sekali. Huzaifah bilang kalau aku menghunuskan panah ke Abu Sufyan sebenarnya bisa. Bisa aku membunuh malam itu juga bisa ke membunuh Abu Sufyan saking dekatnya. Tapi tidak dilakukan ya karena itu melanggar ya karena Rasulullah hanya berpesan hanya menggali informasi saja. Nah, di saat forum itu Huzaifah tahu dia intel ya. Akhirnya dia gimana ya, biar nggak ketahuan gitu kan ya. Kemudian Abu Sufyan bilang, amankan, jangan sampai ada penyusup di sini. Huzaifah itu secara inisiatifnya langsung menanyai ke bagian kanan sama bagian kirinya. Dan nanyanya juga nggak biasa gitu, nggak dengan menggertak. Siapa kalian? Di mana kalian? Asal kalian dari mana? Sudah nanya sebelah kanan, dia nanya sebelah kiri. Siapa kalian? Kalian berasal dari mana? Diintegrasi sama Huzaifah terlebih dahulu.
Akhirnya Huzaifah nggak ditanyai. Dan dimulailah forum itu. Abu Sufyan bilang, oke, ini keputusan finalku. Aku memutuskan untuk kembali. Aku pulang. Kita tidak mungkin bertahan di sini. Abu Sufyan bilang gitu. eh Kalau kalian ingin ikut aku ya udah kita pulang kita balik. Kalau tetap di sini terserah kalian. Akhirnya sampai di sini pasukan Azab benar-benar finish ya, ending nggak ada kekuatan lagi sudah benar-benar habis kekuatannya juga sudah tidak ada. Kemudian mereka kembali dan disampaikanlah informasi ini kepada Rasulullah oleh Huzaifah bin Yaman. Huzaifah kembali menemui Rasulullah di tengah malam yang pekat, yang dingin itu, menemui Rasulullah, menjumpai Rasulullah sedang sholat, sholat malam. Itu di luar itu sholat Rasulullah dengan syahdunya, dengan doa-doanya gitu ya. Huzaifah nunggu lama gitu ya. Setelah selesai, Huzaifah melaporkan semuanya kepada Rasulullah. Rasulullah mereka sudah berunding dan bla 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 sudah diinformasikan semua mereka kembali. Kemudian Rasulullah senang sebagai bentuk apresiasinya Rasulullah memberikan jubahnya yang dikenakan oleh Rasulullah kepada Huzaifah sebagai bentuk reward gitu luar biasa. Kemudian Rasulullah di sini mengeluarkan sebuah statement kan ketika azab sudah bubar kembali ke daerahnya masing-masing, kaum munafik juga sudah bisa dikendalikan sekaligus nanti Bani Quraidah juga berhasil diusir tapi nanti ini dihukum dan lainnya juga diusir. Dan yang berkhianat juga dihukum semua. Madinah telah settle dan pondasinya kuat. Akhirnya keluar kalimat dari Rasulullah. Ini kalimat penting. Terakhir ini ya. Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Saat ini, kata Rasulullah, kita yang akan mendatangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah mendatangi kita lagi. Tidak ada kekuatan sebesar apapun di Jazirah Arab ini yang sanggup untuk menandingi Madinah. Udah, ini adalah yang terakhir. Sudah saatnya kita yang mendatangi mereka. Lihat, dalam kurun waktu 5 tahun Rasulullah berhasil membuat Madinah stabil menjadi sosok apa namanya kota yang diperhitungkan dan tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbangi Madinah. Luar biasa. Dan benar, proyek pertama Rasulullah keluar, ini jangan dibayangkan bahwa mendatangi mereka itu perang gitu ya. Tidak selalu perang. Dan bukan berarti Islam itu disebarkan dengan pedang, enggak. Contohnya ini, proyek pertama Rasulullah setelah azab dengan statement ini ya, kita yang akan keluar. Apa proyeknya? Umroh. Lihat, umroh kodok. Umroh. Umroh itu kan ke Mekah, ke kotanya musuh bebuyutannya Madinah. Umroh masa mau senjata? Enggak mau senjata. Pede bener Rasulullah benar sahabat. Umroh gitu ya. Datang umroh enak di tahun 6 Hijriah itu. Datang umroh, ternyata mereka sangat-sangat takut orang-orang Mekah. Padahal nggak bawa senjata. Dengan PD-nya kaum muslim sudah berani umroh. Dan akhirnya singkat cerita hanya gagal kan umrohnya karena digagalkan oleh orang-orang Quraisy. Maka muncullah perjanjian Hudaybiyah di situ. Sebagai bentuk kekalahan orang-orang Mekah karena sudah tidak lagi bisa menyaingi. Mereka melakukan gencatan senjata. Dan kejahatan senjatanya nggak setahun 2 tahun. Kejahatan senjatanya 10 tahun. Tapi ternyata hanya butuh waktu 2 tahun dari tahun 6 ini. Di tahun 8 Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah di peristiwa Fatu Mekah. Ini nanti di materi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak bab-bab yang tidak terbahas atau mungkin ada kesalahan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya kembalikan ke moderator Dr. Agung. Wallahu taala alam bisawab. Ya Allah, matur nuwun sangat Ustaz Dr. Faisal Mahdi yang telah memaparkan secara gamblang, secara detail dan menyeluruh dari satu fase kehidupan Rasulullah Muhammad SAW teladan kita bersama pada fase perang Khandaq ini. Monggo apabila ada yang ingin bertanya dari hadirin bisa secara langsung open mic atau melalui kolom chat. Untuk selanjutnya nanti berarti
Janjian Hudaybiyah ya Ustaz nggih. Insyaallah atau Fathu Makkah. Iya, kelihatannya Fatu Mekah, Fathu Makkah. tapi akan diprologi dengan perjanjian Hudaybiyah karena sangat berkaitan antara Hudaybiyah dengan Fatu Mekah. Betul Itu sangat ini klimaksnya di situ nanti insya Allah. baik. Terus, Ustaz. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, sebenarnya memang sudah sangat detail. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jazakallah khair. Semoga diberikan kesehatan, Amin. ilmu yang bermanfaat dan barokah insyaallah Ustaz. Mohon untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian pada Oke. hari ini. Baik, kita awali dengan beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا رب زدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربي ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih atas kehadirannya, bil khusus Ustadz Dr. Faisal Mahdi dan guru-guru kami yang sudah Ya. menyempatkan hadir dalam kajian Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.